Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Yundia. Saya dari kelas 5A Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampuh oleh Ibu Nur Aini Farida SPDI MPD. Nah, di video ini saya mengambil kasus tentang bullying yang terjadi pada siswa kelas 3 SD di Sukabumi, yang menurut keterangan kasus perundungan di Sukabumi terjadi pada Februari 2023, di mana seorang siswa kelas 3 SD berinisial NCS mengalami patah tulang di lengan setelah diduga didorong dan dijegal oleh teman sekelasnya. Awalnya pihak sekolah mengarahkan NCS untuk memberikan kronologi palsu yang kemudian diungkap sebagai rekayasa oleh guru dan kepala sekolah. Tapi setelah mediasi dengan pihak sekolah gagal, ayah korban atau DS melaporkan kejadian tersebut ke polisi pada Oktober 2023. Nah, polisi masih menyelidiki kasus ini, termasuk dugaan intimidasi yang dilakukan oleh pihak sekolah agar NCS tidak mengungkap kejadian sebenarnya. Nah, sebagai guru BK atau bimbingan dan konseling, dalam situasi krisis seperti bullying ini, saya mengambil pendekatan krisis. Ada beberapa tindakan penting yang dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan pendekatan krisis ini, yaitu segera merespon atau tanggap cepat. Nah, jadi segera terlibat dalam situasi dan lakukan evaluasi awal gitu terhadap kondisi korban dan pelaku. Lalu kumpulkan informasi dari berbagai sumber termasuk siswa, guru, dan saksi untuk memahami konteks penuh terjadinya kejadian tersebut. Selanjutnya, lindungi korban. Pastikan korban mendapatkan pelindungan dan dukungan segera. Ini bisa termasuk mengamankan tempat yang aman bagi korban, baik secara fisik maupun secara emosional gitu. Lalu ada juga koordinasi dengan pihak terkait. Jadi kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan pihak sekolah lainnya seperti kepala sekolah, guru, dan staf, serta dengan orang tua, dan jika perlu pihak berwenang juga untuk menangani situasi ini gitu. Koordinasi ini itu penting untuk memastikan semua tindakan yang diambil sesuai dan terkoordinasi dengan baik gitu. Lalu kita juga melakukan komunikasi terbuka, berikan informasi yang jelas dan transparan gitu kepada orang tua tentang apa yang terjadi dan langkah-langkah apa yang sedang diambil untuk menangani masalah ini. Selanjutnya kita juga perlu dukungan psikologis untuk konseling sebagai korban gitu. Jadi kita sediakan sesi konseling bagi korban untuk membantu mereka mengatasi dampak emosional dari bullying tersebut. Pastikan juga mereka merasa didengar dan didukung serta merasa aman gitu. Jika perlu, bantu juga si pelaku ini, berikan konseling kepada pelaku bullying jika diperlukan gitu. Jadi untuk memahami penyebab juga dari perilaku mereka dan membantu mereka juga mengubah perilaku tersebut gitu. Selanjutnya kita perlu stabilitas situasi atau identifikasi dan atasi resiko gitu. Jadi kita perlu segera identifikasi potensi resiko lebih lanjut dan ambil langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkannya gitu. Nah, ini juga bisa termasuk memperketat pengawasan atau mengatur batasan antara si korban dan si pelaku gitu. Nah, selanjutnya ada tindakan darurat. Kita implementasikan kebijakan darurat jika diperlukan untuk menjaga keamanan siswa selama proses pemulihan. Selanjutnya juga kita perlu evaluasi dan penanganan lanjutan. Bisa dengan cara monitor situasi, kita terus pantau kondisi korban dan situasi di sekolah untuk memastikan bahwa masalah ini tidak berulang dan bahwa semua langkah pemulihan berjalan dengan baik gitu. Selanjutnya ada revisi kebijakan, tinjau dan jika perlu itu revisi kebijakan
dan prosedur anti-bullying di sekolah untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan. Edukasi dan sosialisasi, kita lakukan sesi pendidikan dan pelatihan untuk siswa, guru, dan staf tentang bahayanya bullying ini, cara melaporkan dan bagaimana cara mencegahnya. Pendidikan ini juga dapat membantu mencegah terjadinya bullying di masa depan dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman gitu. Dengan langkah-langkah ini, mungkin guru BK dapat memberikan respon yang cepat dan efektif dalam situasi krisis, serta membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan mendukung. Nah, selanjutnya selain pendekatan krisis, mungkin kita juga dapat menggunakan pendekatan remedial. Ini juga sangat diperlukan untuk memberikan dukungan kepada korban gitu. Nah, dalam kasus ini selain penanganan medis untuk menyembuhkan luka fisik korban, juga diperlukan gitu pendampingan psikologis agar ia bisa pulih secara emosional juga. Nah, proses pemulihan ini harus melibatkan konselor yang profesional dan dukungan dari keluarga serta perbaikan hubungan sosial di lingkungan sekolah. Namun sebenarnya yang tidak kalah penting itu ada pendekatan preventif juga. Jadi kejadian ini sebenarnya menjadi pengingat ya bagi kita semua bahwa pencegahan bullying itu harus menjadi prioritas. Sekolah juga perlu mengadopsi kebijakan anti-bullying yang jelas dan tegas gitu ya, serta melakukan sosialisasi berkelanjutan tentang bahayanya bullying. Keterlibatan semua pihak seperti guru, orang tua, dan siswa itu sangat penting dalam mencegahnya bullying terjadi di lingkungan sekolah. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.